Baik, terima kasih. Wah, ini panitianya agak lambat dibanding moderator. Status saya tidak bisa meng-unmute sendiri. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mas Arief, Bapeda Jawa Timur, sahabat saya, apa kabar? Mudah-mudahan Baik, kami dapat Pak. pembelajaran. Alhamdulillah. Ya, kami ikut berduka cita ya. Kami kehilangan Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Pak Ruti. Kemudian Ibu Dr. Rafiliani, narasumber. Mudah-mudahan kami dapat pembelajaran banyak dari sini. Juga Mas Arief juga tadi tolong ajarkan kami bagaimana Jambi menjadi Jawa Timur lah minimal. Teman-teman Bapeda Jawa Timur, Bapelitbangda Nusa Tenggara Timur, Bapeda Kalbar, Bapeda Aceh, Bapeda Kabupaten Kota, Tebo, Kota Jambi, Tanjab Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Merangin, Tarwangun, hadir semua kayaknya. Dari Bank Indonesia, terus dari Bank Indonesia Pak Pandu kalau saya tidak salah, terus BPS Provinsi Jambi, Kabupaten Kota, Provinsi Jambi, Bu Eltri, apa kabar Bu Eltri, kemudian DPM PTSP seluruh Provinsi Jambi, kemudian juga termasuk Universitas Jambi. Saya berterima kasih nih kalau tidak salah kemarin diberitahu bahwasannya mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Jambi Fakultas Ekonomi katanya pada hadir di sini. Ya, selamat mengikuti, kita semua sama-sama belajar di sini. Saya juga hanya memberikan pengantar di sini Bapak Ibu sekalian. Karena memang hari ini saya pikir ilmunya adalah dari teman-teman semua, termasuk dari Ibu Afiliani ya, ekonom senior Indef. Mudah-mudahan kami banyak belajar, kami bisa menetapkan target-target minimal makroekonomi Provinsi Jambi untuk 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional memang dikenal adanya rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah serta rencana tahunan. Provinsi Jambi sudah memiliki rencana jangka panjang disingkat RPJP dengan periode 2005-2025. Ini slide-nya telat nih, maju dikit, slide-nya satu lagi. Slide-nya tolong next. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di mana saat ini sedang berada dalam RPJMD tahap ketiga yang insya Allah akan berakhir pada tahun depan dan akan memasuki RPJMD tahap keempat. RPJMD tahapan ketiga diharapkan mampu meletakkan fondasi bagi perwujudan sasaran pokok RPJMD tahap keempat atau sasaran akhir pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi di tahun 2025 kelak. Adapun arah pembangunan tahap keempat adalah yang pertama, terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Jambi yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, sasaran kedua adalah peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah, dan yang ketiga adalah penguatan sektor industri. Kita sadari industri di Provinsi Jambi ini agak sedikit terlambat karena memang infrastruktur kami tidak begitu kuat. Jadi ketika banyak investasi kabur dari Indonesia waktu itu beberapa tahun yang lalu, kita tidak bisa mengejar kesempatan yang ada di depan mata kita karena banyak sekali investor itu memang larinya jauh sekali ke negara-negara Indo-Cina. Nah, sebenarnya kami berharap tahun-tahun berikutnya infrastruktur kami akan diperkuat karena ada target RPJM nasional pada tahun 2024 nanti jalan tol seluruh provinsi di Sumatera akan terhubungkan oleh jalan tol. Jadi kita sudah cerita konektivitas. Dan untuk Provinsi Jambi sendiri dalam perencanaan tersebut ada 4 interchange yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita memang bisa memanfaatkan itu. Jangan hanya melihat pelaku-pelaku bisnis warawiri hanya lewat di Provinsi Jambi, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Pada dasarnya RPJPD telah menetapkan target kerangka ekonomi makro daerah setiap akhir tahap RPJMD. Namun demikian kita semua mengetahui bahwa betapa sulitnya membangun asumsi dan proyeksi di tengah ketidakpastian global. Jangankan proyeksi yang dilakukan 15 tahun yang lalu pada saat penyusunan RPJPD. Proyeksi dan asumsi yang baru dibuat tahun lalu saja berubah drastis di tahun ini akibat adanya pandemi COVID-19. Ketidakpastian ekonomi global saat ini memiliki pola berbeda dibanding sebelumnya dan ketidakpastian itu sendiri semakin cepat berubah.
Artinya setiap hari ada harapan yang tiba-tiba menjadi kekecewaan ataupun sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, di bulan Februari tahun 2020 ini, ketika kami masih menyusun rancangan awal dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021, waktu itu pemerintah Provinsi Jambi masih cukup optimis mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,77%. Meskipun kita tahu target dari RPJM Provinsi Jambi adalah di angka sekitar 6,1 atau 6,2%. Tetapi di bulan-bulan berikutnya hingga sekarang optimisme itu buyar karena adanya ketidakpastian ke depan, apalagi melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kuartal kedua ini menurun sangat tajam. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluar dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Faktor-faktor ketidakpastian ini menjadi penyebab lemahnya kepercayaan dunia usaha dan pelaku ekonomi yang menyebabkan kelesuan ekonomi akhir-akhir ini. Jadi ada harapan dari masyarakat untuk mendorong lagi pemerintah agar hadir dan tetap ada eksistensinya terjaga untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pembangunan ekonomi, setidaknya masih terdapat gap sebesar 3% antara realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dengan target tahun 2025. Dan gap ini semakin lebar jika nanti kita bandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Demikian pula terhadap target penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran yang tentu saja berkaitan langsung dengan kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Jambi. Apakah prioritas pembangunan tahap keempat RPJMD sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD mampu mendongkrak perekonomian Provinsi Jambi lebih baik? Ataukah perlu kebijakan yang sifatnya khusus di luar rencana yang sudah kita buat di tahun-tahun sebelumnya, yang sifatnya lebih adaptif dan memiliki relevansi dengan kondisi saat ini, atau bisa disebut semacam rencana mitigasi. Nah, ini yang belum pernah kita bicarakan selamanya adalah rencana mitigasi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terdapat beberapa isu strategis terkait ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah Provinsi Jambi, di Provinsi Jambi maksudnya. Di tingkat global, isu perubahan iklim, kemudian SDGs, revolusi industri 4.0, dan terakhir adalah pandemi COVID-19 serta ketidakstabilan perekonomian global perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kerangka ekonomi makro ini. Demikian pula isu nasional seperti laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan, kemudian defisit transaksi berjalan yang meningkat, ekonomi digital, serta penanganan dampak COVID-19 patut pula kita perhitungkan dengan matang dan baik. Sedangkan isu strategis Provinsi Jambi, selain persoalan daya saing yang turunnya sangat banyak, transformasi ekonomi juga terlihat stagnan sebagai implikasi lambatnya investasi dan pemenuhan infrastruktur penunjang yang bagaikan telur dan ayam karena saling bertautan. Selain persoalan karhutla yang selalu menjadi tamu tak diundang setiap tahun, saya yakin kita semua bersepakat bahwa penyusunan kerangka ekonomi makro daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar menghitung target ataupun memotret capaian yang ada untuk dijadikan baseline data. Namun, lebih dari itu, target yang disusun diharapkan sudah memperhitungkan ketidakpastian global secara lebih baik dengan mempertimbangkan kemampuan serta memasukkan kebijakan sektoral yang rasional dan aplikatif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kira-kira gambaran dan garis besar dari cerita tentang relevasi target Provinsi Jambi dalam ketidakpastian global. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, terutama narasumber, berikanlah kami ilmu setidaknya untuk memberikan rasa untuk menaikkan rasa tingkat percaya diri kami dalam membangun Provinsi Jambi. Bagi wilayah-wilayah yang sudah stabil seperti Provinsi Jawa Timur, kalau saya tidak salah Kalbar juga sudah mulai jauh maju.
maju ke depan. Jadi saya mohon izin nanti berikanlah kita apa sih tipsnya yang sudah membuat Bapak Ibu sekalian mampu mendongkrak perekonomian dan pertumbuhan wilayah di tempat masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.